Pemirsa, kerja keras atau reshuffle menjadi peringatan sekaligus juga teguran keras Presiden Joko Widodo di tengah penanganan pandemi COVID-19. Apa maksud dari sikap Presiden sebenarnya dan bagaimana kesulitan dan juga kinerja jajaran bawahan Presiden? Sudah ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam, Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dalam video sebelumnya dan juga sempat viral kita lihat Presiden marah sekali, geram sekali atas kinerja bawahannya. Tujuan mengunggahnya ini juga dipertanyakan. Marahnya tanggal 18, kenapa baru diunggah tanggal 28? Ada apa di balik itu, Bang? Ya, sebetulnya kalau dari sisi waktu timingnya normal saja, biasa ya. Dalam banyak hal juga biasa saja. Tetapi yang paling penting itu adalah pesannya, Afi. Pesannya Jadi apa sih? pesan yang hendak disampaikan oleh Presiden itu adalah kita punya perasaan yang sama bahwa situasi hari ini adalah situasi yang beliau menggunakan istilah extraordinary. Jadi harus menghadapi masalah ini dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Jangan lupa bahwa kita tahu bahwa anggaran pendapatan belanja negara itu kan dilakukan refocusing ya. Itu artinya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita tahu bahwa Perpu itu diterbitkan berdasarkan penilaian subjektivitas dari kepala negara, dari presiden, sehingga bisa merubah undang-undang anggaran pendapatan belanja negara itu dengan Perpu nomor 1. Karena itu para menterinya harus berani. Jangan takut dalam menggunakan alokasi anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, apapun yang hendak dilakukan. Kalau regulasi itu menghambat, kalau regulasi itu terkesan lambat untuk bisa dalam percepatan penanganan COVID-19, katakan, biar Presiden bisa menggunakan reputasi politiknya untuk menerbitkan semua itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada 267. Yang mengganjal menterinya, yang bikin menterinya takut tuh apa sih, Bang? Karena kalau terhitung mungkin udah 3 kali nih Presiden menegur keras menteri-menterinya sampai menyebut jangan ada lagi visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Berulang terus ini. Iya, karena itu begini Mbak Afi, kemarin kan kita tahu bahwa sudah sering kali ya, ratas maupun sidang kabinet itu kan Presiden melibatkan seluruh jajaran, baik dari penegakan hukumnya, KPK-nya, kejaksaannya, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan keyakinan kepada para anggota kabinet maupun menteri ataupun kepala-kepala lembaga agar melakukan langkah-langkah yang cepat dan luar biasa, memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam hal inilah maka kedudukan beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintahan, tentu harus memberikan dorongan yang luar biasa kepada para menterinya. Teguran itu penting bagi seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara. Itu makanya kenapa beliau mengatakan sampai dengan mungkin ada lembaga yang dianggap untuk bisa dirubah, dibentuk, atau mungkin melakukan perombakan terhadap kabinet dan lain-lain. Reward and punishment dalam teori ilmu manajemen bagi seorang pemimpin itu harus dilakukan bagi seorang Presiden Joko Widodo. Jadi kalau presidennya sudah begitu berani dan tegas, kenapa kita harus tidak berani? Itu persoalannya. Itu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua, sekaligus pesan yang hendak disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang bikin nggak berani nih apa? Sampai kemudian Presiden ini berulang kali menegur menterinya yang mungkin pesan dari Presiden ke bawahan yang nggak jelas atau menterinya yang ngeyel dan bandel, Bang Ngabalin? Ya, karena itu saya kira tentu saja dalam hal ini maka Bapak Presiden akan jauh lebih tahu tentang Bapak Ibu yang ada di kementerian, sehingga paling tidak dengan teguran keras ini paling tidak akan memberikan dorongan yang kuat kepada para anggota kabinet untuk bisa mengambil langkah-langkah extraordinary dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam situasi pandemi hari ini.
Baik, setelah ini akan ada teguran lagi atau Presiden kira-kira langsung mereshuffle? Karena kan ketika kemudian ini diupload bisa dilihat oleh masyarakat, berarti mata yang menunggu sikap dan juga action selanjutnya dari Presiden lebih banyak lagi. Ya, paling tidak saya ingin mengatakan bahwa kalau kita masuk dalam pembahasan soal perombakan kabinet, tentu ini menjadi hak prerogatif Presiden. Tapi dari beberapa agenda yang selama lebih kurang 2 tahun saya ada di lingkungan istana, saya tahu bahwa kalau Bapak Presiden telah memberikan teguran keras seperti itu, pasti Bapak Ibu para anggota kabinet akan mempersiapkan kerja-kerja yang lebih baik dibanding dengan hari-hari kemarin. Oke, Bang Abalin, teguran keras ini berarti udah nggak main-main ya, dan juga bukan sebagai pencitraan atau strategi publikasi marah-marah yang mungkin banyak juga dilihat oleh masyarakat. Tapi jangan dijawab dulu, Bang Abalin, kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Abalin masih bersama kami di Metro TV? Oke. Ya, saya masih bersama Ati. Baik, Bang Abalin, kalau bicara soal reshuffle, ada warning yang keras dan kemudian menanti keseriusan Presiden dalam warning ini. Dalam video tersebut disebut Kementerian Kesehatan soal anggaran yang terpakai hanya 1,5%. Kemudian ada Kemensos, Kementerian Koperasi, Kementerian Perekonomian. Apakah bisa dibilang bahwa kementerian yang disebut warningnya lebih keras? Harus waspada nih menteri-menterinya karena mungkin akan di-reshuffle. Ya, poin yang paling terpenting itu, Afi, dari awal Bapak Presiden dalam mengambil kebijakan-kebijakan terpenting, beliau berkali-kali mengatakan bahwa kekhawatiran Presiden terhadap jangan sampai rakyat itu terkapar, jangan sampai rakyat itu lapar, demikian halnya juga jangan sampai rakyat itu menjadi terpapar dengan lambatnya kita mengambil kebijakan-kebijakan terpenting. Dalam posisi seperti inilah maka beliau memberikan penanganan terkait menekankan terkait dengan masalah bansos, kemudian bagaimana percepatan penanganan kesehatan. Poin ini saya kira juga tidak terlepas dari bagaimana penyerapan anggaran, alokasi anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1. Kita tahu bahwa anggaran pendapatan belanja negara itu kan dilakukan refocusing. Itu artinya dengan Perpu itu maka ada langkah-langkah extraordinary. Sehingga jangan ragu, kemudian harus berani dalam mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan. Karena Bapak Presiden berkeyakinan kuat bahwa untuk memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia, apa saja bisa kita lakukan. Masuk undang-undang, kalau harus dirubah, rubah itu undang-undang. Yang penting rakyat tidak boleh terkapar. Untuk memberikan pelayanan dan kepastian kerja-kerja pemerintah kepada rakyat yang beliau tekankan. Makanya kenapa harus pada tingkat seperti itu, intonasi dan pilihan kata, diksi yang beliau pakai dengan jengkel itu tidak ada lain. Memang memberikan dorongan full kepada para pembantunya untuk bisa beliau pastikan pelayanan itu bisa segera terdistribusi dengan baik. Ini sih mungkin lebih dari dorong, mungkin udah dipecut kali oleh Presiden gitu ya, Bang Abalin. Dan disampaikan bahkan berani untuk mempertaruhkan, ada pertaruhan politik di situ. Apalagi urusan reshuffle ya, berarti ya, akan ada suasana politik yang juga berubah. Pertaruhannya sejauh apa? Jadi begini Mbak Afi, kalau beliau menggunakan diksi reputasi politik karena kan kita tahu karena kepercayaan rakyat Indonesia sehingga beliau mendapatkan kepercayaan untuk bisa memimpin negara, bangsa dan republik ini dalam periode kedua. Itu artinya kekuatan politik bernegara yang beliau miliki, reputasi politik yang beliau miliki itu harus bisa terbukti. Sehingga kalau beliau menggunakan diksi itu adalah tidak ada lain, lagi-lagi saya harus ingin mengatakan bahwa memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia itu dari masa kepemimpinan beliau itu adalah pilihan kata yang paling tepat dan harus bisa terbukti. Sehingga para pembantu-pembantu beliau harus bisa firm untuk bisa melihat. Makanya kemarin kita dengar juga ada pernyataan Bapak Presiden waktu di Surabaya. Jangan anggap biasa-biasa saja situasi hari ini. Harus dalam situasi yang luar biasa. Maka langkah-langkah dan kebijakan yang diambil pun juga harus adalah langkah-langkah dan kebijakan yang luar biasa. Setelah teguran ini dan kemudian ada warning reshuffle, tentu kita menunggu bukti hasil siapa yang kemudian menteri mana yang menangkap
masuk dari pesan presiden ini, apakah ada rentang waktu tertentu sampai kita sama-sama melihat apakah kemudian direspon cepat pesan presiden ini oleh para pembantunya? Berapa lama sih rentang waktunya? Ya, saya memulai dulu dengan satu pernyataan begini, Mbak Afi, ya, bahwa pada masa pemerintahan presiden mana saja di Republik ini, resapel itu bukan sesuatu yang tabu. Tapi saya harus mengatakan juga sekaligus kepada publik tanah air bahwa hak untuk merubah kabinet atau menggantikan kabinet atau adanya resapel tentu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Kita berharap bahwa langkah-langkah percepatan penanganan COVID-19 ini betul-betul menjadi perhatian serius dari seluruh jajaran kabinet dan kelembagaan yang ada. Dengan begitu maka perhatian Bapak Presiden juga untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan COVID ini, dengan suasana new normal ini juga bisa menjadi harapan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Bang Abalin, terakhir ini Presiden berulang kali juga menyebutkan jangan ada ego sektoral. Ini kan ujian antara kesulitan Presiden dengan bawahannya dan juga kesulitan antar menterinya, terutama di situasi penanganan dari pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini bagaimana penilaian Presiden dan apa terobosan yang dinantikan? Ya, beliau kan menggunakan diksi perasaan yang sama. Perasaan yang sama, tentu saja dari bidang Kementerian Sosial dengan bekerja dengan bidang dan chemistry yang sudah dibangun, demikian juga Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Tenaga Kerja, Pertanian, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga TNI dan Polri yang sudah menunjukkan karya-karya nyata dalam penanganan percepatan COVID-19, begitu juga dengan gugus tugas Jenderal Doni Monardo yang luar biasa dengan seluruh jajarannya di BNPT sana. Artinya apa? Ya, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali suasana dan ruh yang sama, punya chemistry yang sama, punya pikiran yang sama. Sehingga Bapak Presiden dari awal mengatakan bahwa tidak ada visi menteri, tidak ada misi menteri, kecuali yang ada adalah visi dan misi Presiden. Sehingga seluruh pikiran, jajaran dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu adalah mengarah kepada visi dan misi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Baik, kita nantikan segera realisasi dari teguran dan juga kinerja dan terobosan dari Kabinet Jokowi. Terima kasih banyak, Bali Mokhtar Ngabarin atas waktunya di Prime Time News.